Media sosial kembali dikejutkan dengan kehadiran dua double decker berwarna merah yang sekarang lagi berseliweran di mana-mana. Entah itu di TikTok, di Instagram, pokoknya mereka berdua ini lagi ramai diperbincangkan. Kenalin, Agramas Haki 005 dan Haki 006. Buat kalian yang belum tahu mungkin bingung mereka ini kok bisa terkenal ya, kenapa gitu. Sejujurnya saya juga nggak tahu ya kenapa belakangan ini mereka berdua ramai diperbincangkan. Tapi kalau dari analisa pribadi saya, mereka ini terkenal karena tentu aja, apalagi kalau bukan aksesorisnya. Ya mungkin ini biasa aja lah ya, strobo, lampu kolong, lampu tembak. Maksudnya banyak juga di unit-unit lain. Tentu aja yang membedakan adalah mereka SDD. Dan ini sebuah hal yang cukup jarang untuk saat ini. Kalau tahun-tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu sih banyak. Kalau di PO lain mungkin SDD itu di branding wajib premium, nggak boleh pakai aksesoris, pokoknya harus tampil premium. Namun berbeda sama dua double decker ini, aksesoris mereka bisa dibilang mentereng ya, entah gimana kantor membolehkan. Ya ini sebuah hal yang sederhana, tapi Rosin nggak bisa. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, Agramas double decker dengan aksesoris yang banyak itu bukan ini aja. Dulu unit Agramas bernickname Lantaran emang pernah juga tampil mentereng kayak mereka berdua ini. Dan yap, unit dengan nickname Lantaran adalah salah satu dari dua unit ini. Cuman saya nggak tahu nih, Lantaran tuh yang Haki 005 atau yang Haki 006 ya. Seingat saya Lantaran Jetbus 2 deh. Kenapa mereka jadi Jetbus 3 ya? Kayak dulu kan sempat ada larangan ya di PO Agramas buat jangan pakai aksesoris di unit-unit mereka. Dan kalau saya lihat sampai sekarang masih banyak banget malahan unit Agramas yang pakai aksesoris di unit-unitnya. Entah kenapa mereka dibolehin lagi gitu. Setelah saya baca-baca dari komenan kalian di short yang kemarin saya bahas Haki 005 dan Haki 006, ternyata memang benar kalau Agramas itu dulu sempat mengeluarkan larangan soal aksesoris. Tapi bukan semua aksesoris. Yang tidak diperbolehkan adalah aksesoris kayak stiker julukan di bagian kaca atas. Kalau dipikir secara logika emang masuk akal sih kenapa stiker julukan itu mengganggu banget. Jadi ya jelas dilarang, itu emang nggak usah dipertanyakan gitu. Kayak kenapa kok stiker dilarang tapi lampu-lampu dibolehin? Ya karena stiker itu langsung ngeblok visibilitas dari penumpang gitu. Jadi mungkin setelah beberapa pertimbangan gitu, kantor akhirnya mengeluarkan larangan untuk tidak memberikan aksesoris di unit-unit mereka, khususnya aksesoris stiker. Karena kalau lampu boleh tuh sampai sekarang, lampu ring di bagian ban itu boleh. Yang padahal kalau Sinar Jaya ring aja nggak boleh di bagian ban tuh. Seketat itu mereka. Tapi kalau Agramas oke-oke aja, enjoy. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, dimana muncul sebuah video yang menunjukkan artis akap dari masa lalu yang setelah ditinggal pawangnya ternyata unitnya mangkrak dan belum masuk garasi hingga saat ini. Iya, itu adalah unit Paradise 065. Sempat digadang-gadang menjadi bus akap rasa Parwis di masa prime-nya. Paradise 065 setelah ditinggal pergi pawangnya yaitu Pak Bro ke PO M-Trans justru terbengkalai. Hal ini tentu aja sangat disayangkan ya, mengingat rekam jejak nama Paradise di PO Haryanto udah cukup panjang dan udah banyak banget ceritanya. Tapi kayaknya semua harus selesai sampai di sini aja. Dan kayaknya semua aksesoris kayak strobo, running text dan lain-lain udah diambilin. Jadi cuma tersisa unit sama kenangannya aja. Saya ingat dulu ini unitnya bukannya pakai velg Alcoa ya? Apa masih tersisa di sini? Enggak, kalian jangan mikir yang aneh-aneh. Berita terakhir sekaligus berita paling mencengangkan di minggu ini adalah, iya masuknya minggu kemarin juga sih, ada unit dari PO Bintang Prima yang mendahului takdir. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka baru aja merilis Jetbus 3 Sleeper Kombi. Iya bisa dibilang begitu karena unit yang mereka rilis dari bengkel body repair memang muncul sebagai sebuah Jetbus 3 dengan sasis Mercy 1526 yang panjangnya mungkin hampir setara tronton dan tipe seatnya depan seat biasa, belakang sleeper. Tapi emang di PO ini banyak unit-unit anomali sih. Jadi banyak unit panjang yang panjangnya itu gimana ya, agak kurang wajar. Tapi wajar, tapi nggak wajar gitu. Jadi kita nyebutnya ini unit apa ya? Jetbus 3 Dream Coach Kombi atau Jetbus 3 Sleeper Kombi. Entahlah.
Padahal seperti yang kita tahu, Adi Putro sendiri belum pernah merilis body sleeper kombinasi begini. Di Jetboost 5 aja belum ada, apalagi ini di Jetboost 3. Tapi katanya sih Adi Putro udah siap-siap buat bikin body sleeper kombinasi begini dan akan mengadopsi konfigurasi seatnya Grand Captain yang mirip-mirip begitulah. Yang bagian atas supirnya itu dijadiin seat sleeper itu loh. Karena hampir semua sih sekarang karoseri udah punya konfigurasi seat seperti itu. Ya, ini emang sebuah inovasi yang paling visioner yang dikeluarkan oleh karoseri Tentrem di Gias tahun 2023 atau 2024 waktu itu ya, saya lupa. Yang sampai saat ini banyak ditiru sama karoseri-karoseri lainnya. Jadi kalau udah kayak gitu sih PO nggak perlu double decker atau UHD ya buat menghadirkan seat di paling depan dan natap kaca paling lebar, karena sekarang udah ada konfigurasi seat kayak gitu. Bener-bener jenius sih. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Seperti biasa, telat.